Baik, perkenalkan nama saya Lucia Dwi Bagia dengan NIM 2224 Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sniffing. Sniffing merupakan proses penyadapan yang dilakukan oleh pihak ketiga menggunakan jaringan atau network internet. Tujuan utama sniffing adalah mengambil informasi sensitif baik itu data finance, data pribadi atau ilegal. Sniffing terjadi ketika Anda terhubung dengan jaringan publik dan melakukan proses transfer data antara klien server dengan browser Anda atau sebaliknya. Proses transfer data antara klien server dengan browser Anda yang berlangsung secara bolak-balik inilah yang dimanfaatkan oleh pihak sniffing. Masuk pada proses transfer data menggunakan bantuan tools. Sniffing biasa dilakukan dengan injeksi ataupun menyisipkan program jahat pada target korban dan program ini dirancang untuk melakukan proses sniffing sehingga data sensitif dapat dibaca oleh sniffer. Cara kerja sniffing, pertama ada proses koleksi atau collection, yang kedua ada proses konversi atau conversion, yang ketiga proses analisis, dan yang keempat adalah proses pengambilan data. Untuk sniffing sendiri, yaitu ada dua. Yang pertama ada sniffing aktif, yaitu bentuk kejahatan cyber dengan cara mengubah isi paket data. Sniffing aktif dilakukan pada switch jaringan, bukan pada hub, dengan menyuntikkan lalu lintas ke LAN dengan berbagai cara. Yang kedua ada sniffing pasif. Sniffing pasif dilakukan melalui hub. Setiap data dari LAN ke LAN sebenarnya dikirim terlebih dahulu ke mesin yang menghubungkan keduanya. Jenis sniffing ini menyerang hub dari data dari LAN ke LAN dengan menunggu data yang dikirim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fetrihan Erlian Malio dengan NIM 2222410102082 dari Universitas Negeri Jember dengan matkul yaitu kriptografi. Dan sekarang kita mendapatkan praktikum yaitu praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Untuk memulai kita akan install dulu ini apa namanya Wireshark-nya atau aplikasinya. Karena di sini saya sudah install. Sini kita lanjutkan saja, tinggal buka aplikasinya. Untuk install aplikasinya seperti biasa, seperti kita menginstal aplikasi seperti umumnya. Kita buka saja. Nah, ini ada beberapa akses yang diperlukan. Kita kliknya saja. Ada banyak memang, tapi tidak apa-apa, lanjutkan saja. Oke. Sebelum kita mulai, kita ke capture. Terus kita option kita menghidupkan segala interface yang kita perlukan. Nah, kan di sini saya menggunakan versi terbaru, otomatis interface-nya sudah terinstall semua seperti itu. Nah, kita lanjutkan saja seperti itu. Karena di sini kayak saya jaringannya menggunakan WiFi, maka kita akan lanjut ke WiFi-nya. Nah, oke, sudah berjalan. Nah, sebelum itu saya menjelaskan sniffing. Sniffing itu adalah teknik seperti untuk gampangnya kayak mengundus atau mengintai. Jadi di sini kita berfungsi sebagai aktor, yaitu kita memantau apa yang dilakukan oleh PC yang kita targetkan atau orang kita targetkan seperti itu. Jadi kayak pemantauan seperti itu, kayak monitoring. Nah, untuk lanjutannya kita langsung coba saja. Kita ke login. Kita ke Google aja, kita coba pakai login tes. Ini yang standar digunakan untuk tes ya. Tes. Nah, anggap saja saya sebagai korban ya. Dan kita mau login gitu. Passwordnya NIM saya. Nah, berarti data otomatis sudah terupload di sistemnya atau di database-nya. Nah, fungsinya kita sebagai sniffer atau sniffing untuk mengeceknya kita stop, kita cari http. Nah, di sini kelihatan yang dilakukan korban atau saya tadi sebagai calon yang ingin dipantau. Karena tadi adalah login, kita langsung ke postnya. Kita langsung buka. Nah, tuh langsung bisa terlihat ya. Nama saya, username-nya, sama password-nya. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Ini yang berhasil si sniffer atau si pelakunya melakukan sniffing-nya. Dia bisa berhasil mendapatkan nama username,
dan juga passwordnya. Itu untuk sniffingnya. Kita bisa lakukan percobaan di web lainnya. Kita start lagi. Oke, kita mulai ulang. Kita coba di tempat yang lainnya. Yang kedua, misalnya nih. Kita login lagi. Datanya sudah terupload. Kita post lagi. Kita cari HTTP. Nah, ini bisa terlacak tadi yang kita coba kedua kalinya. Saya buka saja. Nah, tetap terlihat. Yang kedua, yang pertama kan tadi kan fade Rehan, yang kedua saya nyoba pakai fade. Tetap terlihat ya aktivitasnya saya atau korbannya. Passwordnya juga bisa terlihat, username juga terlihat. Mungkin itu saja untuk praktikum sniffingnya. Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan ke praktikum lainnya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqiyuddin Alfaras dengan NIM 222410102024. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba praktik cracking password yang tugas dari dosen saya yang kita bisa lihat dari modul yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu modul serangan terhadap jaringan dan sistem server aplikasi. Oke, langsung aja kita melakukan praktikumnya. Di sini kita didapatkan sebuah konfigurasi dari Cisco ya. Bisa kita lihat ini konfigurasi router dari Cisco, yaitu konfigurasi password dari enable. Nah, di sini ada enable secret dan juga enable password biasa. Ini. Oke. Di sini untuk mengetahui password tersebut, kita dapat memanfaatkan link IFM ini. Sudah saya buka di sini. Nah, kita disuruh memasukkan password satu persatu untuk melihat hasilnya nanti. Lalu di sini juga ada enable secret ya. Di sini untuk enable secret itu ada linknya juga. Di sini sudah kita buka juga. Nah, terus kita akan disuruh mencoba untuk memasukkannya satu persatu dan melihat hasilnya. Di sini ada tabel dari keseluruhan passwordnya. Kita disuruh mencoba dan juga membuat kesimpulan nanti di akhir video saya. Oke, di sini untuk tabelnya sudah saya buat di sini lengkap sudah. Ini kita langsung aja ya, mulai ke nomor 1. Di sini nomor 1 adalah password dari enable secret. Biasanya untuk enable secret itu passwordnya awalannya yaitu adalah seperti dolar ini dan juga karakternya lebih unik karena enable secret ini dilakukan enkripsi ya. Nah, untuk enable secret kita masukkan ke tipe 5 password. Oke, di sini. Oke, kita masukkan. Di sini kita tunggu sampai 100% ya. Jika tidak, sebenarnya untuk jika menggunakan waktu yang lama di sini biasanya itu gagal ya. Jadi kita bisa skip sebenarnya, tapi kita coba lihat aja dulu. Nah, kita bisa lihat sampai 100% passwordnya tidak bisa dibaca oleh website ini. Oke. Kita akan menuliskan saja hasil pak. Nah, ini gagal. Oke, lanjut ke, nah ini ada tipe 7 atau password biasa ya. Di sini untuk tipe 7 kita bisa masukkan ke dalam website yang satunya lagi, yang bagian password cracker. Kalau yang tadi kan enable secret password cracker. Kita masukkan saja. Nah, bisa kita lihat ada hasil plain text-nya yaitu ABCD. Kita bisa masukkan ke dalam sini. Berhasil ya berarti ya. Oke. Berarti ini tipe 7 password berhasil. Oke, lanjut di sini.
ada tipe 7 lagi. Nah, bisa kita lihat berhasil juga ya. Kita masukkan saja langsung. Nanti saya akan simpulkan di akhir. Hasil tipe 7. Tipe 7 password berhasil. Oke. Oke, di sini ada lagi tipe 7. Nah, ini juga tertampil passwordnya. Berhasil juga. Di sini lanjut di sini ada tipe 5 atau enable secret. Kita bisa masukkan ke dalam web ini. Nah, bisa kita lihat memakan waktu yang lama. Biasanya untuk memakan waktu yang lama ini hasilnya itu gagal. Jadi kita bisa skip aja ya. Tipe 5 password gagal. Lanjut di sini. Kita masukkan saja ya. Nah, ini juga memakan waktu lama ini biasanya. Nah, langsung aja masukkan bahwa hasilnya gagal. Oke, lanjut di sini ada lagi tipe 5. Nah, bentar. Kita tunggu sampai 100% ya. Baik, di sini bentar. Kita masukkan. Nah, bisa dilihat di sini tertampil ya. Untuk plain text-nya yaitu adalah password untuk tipe 5 yang nomor 7 ini. Berhasil. Lanjut yang terakhir yaitu adalah ini. Nah, bisa kita lihat tadi ini memakan waktu yang lama. Ini harusnya gagal ya. Nah, tidak tampil apa-apa ya. Tadi kan bisa menampilkan plain text password. Ini melakukan brute force yang lama, biasanya itu gagal ya. Kita tulis saja gagal. Oke, di sini kita bisa lihat hasilnya semuanya. Di sini untuk tipe 7 rata-rata berhasil, dan untuk tipe 5 ada 4 yang gagal. Nah, di sini saya akan membuat kesimpulannya ya. Di sini kita lihat terlebih dahulu untuk websitenya, bagaimana cara kerja dari website tersebut. Di sini dia melakukan bisa kita lihat. Di sini mungkin bisa saya terjemahkan ya. Apakah Anda pernah menggunakan 5 Cisco password dan Anda ingin untuk mengcracknya? Nah, di sini ini adalah menggunakan JavaScript ya. Cara kerjanya menggunakan JavaScript yaitu melakukan quick dictionary attack using small dictionary of common password. Jadi di sini dia melakukan attack menggunakan kamus penyerangan yang menggunakan kamus dari password-password yang biasanya digunakan oleh orang-orang atau common password sederhana. Di sini bisa kita lihat untuk password yang berhasil kita crack itu biasanya password yang sederhana. Bisa kita lihat ini ABCD kan, ABCD ini huruf abjad urut, lalu di sini ada 1 2 3 4 7 8, ini huruf angka urut, lalu ini ada password. Biasanya orang-orang menuliskan passwordnya mereka yaitu
password, namun ada beberapa karakter yang diganti. Dan kita bisa lihat hasilnya berhasil kita crack. Dan di sini untuk yang enable secret, kita juga menemukan password ya. Ini berhasil melakukan, yaitu passwordnya adalah password itu sendiri dan hasilnya berhasil. Ya, jadi seperti itu ya. Di sini memang kesimpulannya seperti ya yang ada di website ini, don't use stupidly simple password. Jadi di sini kita jangan membuat password yang simple seperti yang kita lihat tadi ini. Ini ada password, terus ada password yang hanya diubah beberapa karakternya, lalu ada angka urut dan juga abjad urut. Ya, mungkin itu aja kesimpulan dari percobaan praktikum cracking password 1. Kita bisa lanjut ke cracking password 2. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan dan Simran dengan NIM 222410102091 dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cracking password. Nah, untuk dari cracking password sendiri itu adalah istilah yang biasa digunakan untuk merujuk pada proses pemecahan ataupun mendapatkan akses ke password yang dilindungi. Nah, biasanya itu tanpa izin, yang jelas tanpa izin dari pemiliknya. Dan ini sering kali melibatkan teknik-teknik seperti brute force, dictionary attacks, terus rainbow tables, dan lain-lainnya lah. Mungkin beberapa aktivitas yang melanggar privasi tersebut seringkali di ya seringkali emang dianggap ilegal jika dilakukan ya tanpa izin. Untuk kurang lebihnya penjelasan kayak semacam kayak eh, brute force itu mungkin kayak teknik di mana semua kombinasi yang mungkin dari karakter-karakter digunakan untuk password dicoba secara berurutan. Jadi kayak kita misal eh, contohnya kayak kita lupa password. Nah, kita terus coba ini beberapa passwordnya memungkinkan untuk bisa kita pakai sehingga bisa membobol password yang dilindungi. Contoh lain kayak the dictionary attacks, ya, serangan yang melibatkan penggunaan kamus kata-kata umum atau kombinasi yang mungkin digunakan sebagai password untuk mencoba memecahkan password dari pemilik ini yang mempunyai. Terus contoh lain sih ada lagi kayak misal Rainbow Tables itu tabel perkiraan besar yang berisi hash dari password yang mungkin dikombinasikan dengan nilai tambahan tertentu. Eh, Biasanya digunakan untuk mencocokkan hash password yang ketika diketahui dengan hash yang ada di dalam tabelnya. Untuk beberapa pihak nih, biasanya itu ada beberapa pihak yang bisa terdampak atau mendapatkan dampak dari eh, cracking password ini. Contohnya seperti ya yang jelas pemilik akun ya karena pemilik akun ini mempunyai password yang diretas akan kehilangan kontrol atau informasi pribadi mereka yang jelas sangat pasti itu. Ini dapat mengarah pada pencurian identitas ataupun penipuan keuangan dan bahkan akses ilegal dengan penggunaan data pribadi secara sensitif. Nah, kemudian ya mm, proses ataupun perusahaan ataupun organisasi secara besar seperti kayak PT-PT ataupun ya kurang lebihnya ya vendor gitu biasanya pertasan password ini berdampak pada mereka ya eh, akan menyebabkan kerugian finansial yang cukup signifikan. Pencurian data rahasia dan hilangnya kepercayaan pelanggan karena dampak dari eh, cracking password tersebut ini. Terus yang ketiga tuh biasa ada yang terdampak tuh dari pengguna layanan online atau pengguna dari layanan perusahaan di poin kedua itu karena mereka mendapatkan layanan mereka yang menggunakan layanan tersebut secara online eh, bisa diretas dan pengguna layanan tersebut mungkin menjadi korban pencurian dan akhirnya ya balik lagi yang tadi poin kedua menurunkan kepercayaan kepada pelanggan. Jadi ini bisa merugikan bagi pengguna yang mungkin memiliki informasi sensitif banget, eh, tapi tersimpan di akun mereka.
Dan ya secara garis besar sih pihak-pihaknya juga ada masyarakat secara umum, karena masyarakat secara umum pasti pencurian data dari pelanggaran privasi yang itu dapat menyebabkan kerugian kepercayaan kepada institusi, contohnya semisal pemerintah ini yang dibobol cracking passwordnya, itu kan akan menimbulkan ketidakpercayaan atau kerugian kepercayaan kepada terhadap masyarakat secara umum ke pemerintahan atau institusi terkait gitu. Baik, di sini kita akan lanjut ke cracking password 2. Oke, kita langsung aja ke tahap-tahap praktiknya. Di sini kita akan menggunakan metode brute force atau dan dictionary attack. Oke, di sini kita disuruh menyiapkan perangkat lunak LCP yang dapat diunduh oleh alamat di sini dan juga file pass capture. Di sini saya sudah menyiapkan VirtualBox untuk menjalankan aplikasi LCP ini, karena kan untuk aplikasi LCP ini kita memerlukan Windows XP ya. Oke, lanjut di sini melakukan instalasi LCP. Di sini sudah saya lakukan instalasinya lengkap. Semuanya sudah ada sesuai dengan yang ada di URL ini. Lalu di sini kita disuruh memilih menu session. Oke. Session option dan dictionary attack. Kita langsung aja. Oke, option dan di sini. Nah, di sini kita udah menyiapkan ya untuk dictionary word English dictionary. Di sini pasti juga diminta untuk memasukkan word English dictionary, oke? Oke, langsung di sini. Oke. Sama ya harusnya. Lanjut di sini. Oke, di sini juga ada beberapa dictionary yang bisa kita download. Lanjut di sini tab brute force untuk mengatur karakter set yang akan digunakan. Oke. Di sini kita masuk ke tab. Nah, di sini kita udah menyiapkannya juga. Lanjut sama ya, di sini disuruh meminta A sampai Z. Oke. Langsung ke tahap pelaksanaan cracking password. Di sini kita disuruh menyiapkan pass capture. Nah, perlu digarisbawahi, saya di sini tidak memiliki file dari passcapture.txt. Namun saya mempunyai file pwdump yang telah disiapkan oleh aplikasi LCP itu sendiri. Karena di sini untuk file password capture.txt kita tidak diberi link untuk mendownloadnya. Oke, mungkin kita bisa aja langsung ke tahapnya ya. Kita laksanakan brute force-nya, oke. Di sini kita disuruh diminta untuk melakukan pwdump file. So yang diminta dari sini import from pwdump file. Lanjut. Di sini ada pwdump file 1 ya. Nah, di sini bisa tertera username dan password yang masih dalam bentuk hash. Di sini sebelah kanan ini hash. Oke, lanjut di sini. Password dari daftar user tersebut belum terlihat. Password masih dalam bentuk rmhash dan nthash sesuai saya jelaskan tadi. Dan jika kita tekan tombol start atau ini ya, maka LCP akan melakukan proses cracking berdasarkan daftar kata yang telah kita siapkan tadi. Oke, kita bisa lakukan aja. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa file ya. Maksud saya ada beberapa password yang telah kita crack. Oke, lanjut di sini analisis hasil cracking password tersebut. Nah, di sini untuk hasil cracking di sini bisa kita lihat ada beberapa password yang masih menggunakan password yang mudah ya, masih lumayan mudah ya. Karena di sini tidak ada karakter tambahan seperti angka dan juga karakter
seperti simbol ya, simbol yaitu ada titik atau bintang, dolar dan persen dan lainnya. Jadi di sini masih bisa di-crack oleh dictionary yang tadi. Nah, sini kita bisa lihat juga ada password yang menggunakan AAA yang pasti bisa dilakukan attack menggunakan brute force. Di sini juga ada impunity, sama dia tidak menggunakan simbol atau angka tambahan yang bisa menambahkan kesulitan dalam melakukan crack password tersebut. Dan juga di sini ada crackpot, sama juga dia juga bisa kita crack menggunakan aplikasi LCP ini. Mungkin kita bisa bahas yang ada di file password yang ada di praktikumnya. Di sini kita bisa lihat ini lebih parah lagi ya. Untuk password yang berhasil di crack, di sini password yang sangat mudah. Di sini kita lihat untuk password yang pertama ada password biasa, lalu ada no password. Ya. Di sini orang-orang memang menggunakan password yang sangat mudah untuk kita melakukan brute force. Di sini ada password 123 hanya angka aja, lalu di sini ada X juga sesuai dengan username-nya dia. Lalu di sini ada 123 sama, lalu di sini ada tanda tanya yang urut, lalu ada dolar di belakangnya, lalu di sini ada password. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwa di sini kita perlu menggunakan, ketika kita ingin membuat password, di sini kita memang harus membuat password yang serumit mungkin, karena di sini sudah banyak teknik-teknik yang dapat melakukan cracking password untuk password yang sederhana seperti contoh yang ada di sini. Jadi untuk meminimalisir agar kita aman dari serangan brute force, di sini kita perlu membuat password yang rumit. Sebagai contoh mungkin ya di sini bisa saya tuliskan ya password yang unik, mungkin ya nama saya kan Faras. Di sini biasa saya menggunakan Faras Agogo ya. Ini tambahan karakter asal aja ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan angka. Contohnya di sini bisa kita gunakan untuk tanggal lahir. Mungkin di sini tanggal lahir saya, ini saya tanggal lahir acak aja ya. 16 bulannya 7 lalu 05 sebagai contohnya. Lalu di sini kita bisa tambahkan satu simbol ya. Di sini bisa apa aja simbol. Bisa dolar, bisa ini, bisa juga tambah serah. Sebenarnya untuk password yang seperti ini masih mudah untuk di-crack. Jika kita ingin lebih rumit lagi, sebagai contoh ya, di sini kita bisa memasukkan antara salah sini untuk sebenarnya untuk tanggal lahir kita itu juga itu sebenarnya rawan untuk di brute force. Jika ada orang terdekat kita yang jago dalam melakukan hack, dia bisa saja memasukkan tanggal lahir kita. Sebenarnya paling baik itu kita bisa menggunakan angka acak yang harus kita ingat, namun kita harus ingat ya. Contohnya seperti 4 ini apa aja gitu. Lalu di sini kita bisa menyisipkan beberapa simbolnya seperti hashtag. Lalu di sini ada dolar atau apa ya, mungkin itu aja teman-teman. Pokoknya kita harus membuat password serumit mungkin, jangan menggunakan password yang mudah seperti contoh yang ada di sini. Sama juga yang ada yang telah saya coba di sini. Ini ada AAA ya. Ya, mungkin itu aja dari hasil praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.